I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arin Zahra Risma Diwanti dengan NPM 2551030021. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih, ME Syariah. Baiklah, saya di sini akan memaparkan 3 jawaban. Yang pertama, jelaskan dampak pasar tradisional dan pasar supermarket atau modern bagi masyarakat di sekitar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Jadi, dampak dari pasar tradisional dari segi ekonominya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti pedagang, buruh angkut, tukang pabrik, dan pemasukan barang. Dan dari segi sosialnya, dia menumbuhkan hubungan sosial yang erat antara penjual dan pembeli karena adanya interaksi langsung. Dan dampak pasar tradisionalnya itu untuk kebersihan dan pengangkatan kadang kurang baik, kemacetan dan sampah dapat mengganggu lingkungan sekitar, sistem pengolahan masih kurang modern sehingga kalah bersaing dengan pasar modern. Dan dari dampak pasar supermarket atau modern, dari segi ekonominya dia menyediakan barang yang lebih lengkap, tertata dan berkualitas, membuka lapangan kerja seperti kasir, staf toko, keamanan dan manajer. Dari segi sosialnya, mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan modern, meningkatkan budaya konsumtif karena banyak promosi dan diskon. Dampak pasar modernnya, dia bisa dapat mengurangi pendapatan perdagangan kecil di pasar tradisional, persaingan tidak seimbang karena modal supermarket lebih besar, keuntungan sering berpusat pada perusahaan besar bukan masyarakat lokal. Kedua, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan di dalam konsumsi secara Islam. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup dengan baik dan layak. Contohnya seperti makan halal, bergizi, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Dalam Islam, kebutuhan itu dipenuhi sesuai prinsip halal dan thayyibin. Konsumsi dilakukan secukupnya dan tidak berlebihan, bertujuan menjaga kehidupan, kesehatan dan ibadah kepada Allah. Dan ada keinginan itu sesuatu yang ingin dimiliki untuk memperoleh kekuasaan, tetapi jika tidak dipenuhi manusia masih bisa hidup. Seperti contohnya itu membeli barang mewah demi gengsi, terus dia mengikuti tren yang berlebihan. Itu contoh dari keinginan. Dan dalam Islamnya itu keinginan boleh dipenuhi selama tidak melanggar syariatnya. Perbedaannya itu, kalau kebutuhan itu bersifat penting untuk mempertahankan hidupnya, kalau keinginan itu bersifat tambahan, dia itu untuk kepuasan pribadinya sendiri. Soal ketiga itu, uraikan fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen. Jadi distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang dapat digunakan oleh masyarakat. Fungsi utama distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi seperti distribusi membantu barang hasil produksi sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Contohnya itu petani menghasilkan beras, lalu distributor menyalurkan ke toko dan pasar hingga dibeli ke konsumennya. Mempermudah konsumen memperoleh barang. Dengan adanya distribusi, masyarakat tidak perlu datang langsung ke pabrik atau tempat produksi. Terus ada menjaga kestabilan ekonomi. Distribusi yang baik membantu menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga di pasar. Terus menambah nilai guna barang. Barang menjadi lebih bermanfaat karena dipindahkan ke tempat yang membutuhkan. Contohnya itu ikan dari daerah pantai dikirim ke daerah penggunungan sehingga dapat dikonsumsi masyarakat di sana. Berikutnya memperlancarkan kegiatan
kegiatan produksi. Jika barang berhasil disalurkan dan terjual, produsen memperoleh keuntungan dan dapat memproduksi kembali barangnya. Dalam pandangan Islam, distribusi harus dilakukan secara jujur, adil, tidak menimbun barang, tidak merugikan konsumen, menghindari monopoli dan kecurangan. Tujuan distribusi dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakatnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're